Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan saya Endang Sasmita, guru mata pelajaran geografi, mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023 LPTK Universitas Lampung. Saya akan menyajikan video pembelajaran kelas 11 IPS dalam materi karakteristik bioma dan persebaran flora dan fauna di dunia dan di Indonesia. Selamat menyaksikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, sebelum kita pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Duduk siap. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini yang tidak hadir siapa? Yang tidak hadir? Diva sama Halimah. Keterangannya apa? Sakit. Untuk yang lainnya, Chelsea, Surya, Dir. Bunga, Panji. Hadir. Jadi yang sakit dua ya, Halimah sama Diva. Oke, kita doakan semoga cepat sembuh biar bisa berhubungan kembali dengan kita, ya biar bisa bareng-bareng belajar di kelas kita. Untuk itu, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita siapkan dulu geografinya, buku cetaknya, lalu lihat kanan kiri samping, apakah ada sampahnya, silakan diambil lalu dibuang sampah. Nah, kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia harus menjaga lingkungan. Contohnya membuang sampah pada tempatnya. Kenapa sih harus kita membuang sampah pada tempatnya? Bersih Bu lingkungannya. Biar bersih lingkungannya ya, biar tidak terjadi yang namanya banjir ya. Oke, kita akan mempelajari yang namanya persebaran flora dan fauna di dunia maupun di Indonesia. Saya tanya sama kalian, bisa memperbedakan antara flora dan fauna? Bisa. Coba Surya, flora apa, fauna itu apa? Kalau yang flora itu dia jenisnya apa? Tumbuhan atau hewan aja? Apa? Kalau flora. Flora itu tumbuhan Bu. Flora itu tumbuhan. Kalau fauna berarti apa? Hewan. Hewan. Itu yang membedakan flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Kalau kita kemarin mempelajari apa? Persebaran wilayah awan bencana gempa. Ya. Di antaranya bencana-bencana di Indonesia itu ada yang namanya gempa bumi, contohnya tanah longsor, banjir, tsunami. Itu adalah salah satu contoh jenis bencana alam. Ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas yang namanya persebaran flora dan fauna di Indonesia maupun di dunia. Dan untuk tadinya indikatornya kita bisa yang namanya tujuannya kita bisa mengetahui persebaran flora dan fauna di dunia maupun di Indonesia. Oh, ternyata beda-beda persebarannya flora dan faunanya ya. Jenisnya juga berbeda-beda ya. Karakteristik
atau ciri-cirinya juga berbeda-beda. Di pulau satu dengan pulau lainnya. Oke. Saya akan bayangkan sebuah gambar hanya kecil saja. Ini adalah persebaran bioma di dunia. Persebarannya bioma itu ada 7. Ada 7 ya. Ya. Yang pertama ada apa? Hutan tropis. 2 Tiga, gurun, hutan gugur, tundra, stepa, dan sabana. Ya, itu ada 7 yang namanya jenis-jenis bioma di dunia. Dan karakteristiknya persebarannya pun juga berbeda-beda. Ya, jenisnya juga berbeda-beda. Selanjutnya persebarannya berbeda-beda dan juga nantinya persebaran faunanya juga pun berbeda-beda. Jenisnya juga berbeda-beda. Apa jenisnya apa aja sih kalau misalnya di daerah Australia? Misalnya kanguru, lalu kalau di hutan gugur ada apa di situ? Nah, kita akan belajar itu ya. Jadi persebarannya juga berbeda-beda. Nah, sekarang ya sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Nah, sudah bagi kelompoknya masing-masing. Oke. Sudah semua? Nah, oke, tipe jigsaw ini ya, jigsaw ini nanti yang jadi raja 1 ya. Jadi raja 1 dia tetap di tempatnya. Oke, paham? Lalu anggotanya menyebar ke lain-lain ya, dengan yang namanya angkat warna kalian semuanya. Angkat warna kalian semuanya. Nah, yang menjadi raja silakan berdiri dulu. Raja yang ketuanya silakan berdiri. Silakan berdiri. Oke, kelompok 1 warnanya hijau, ketuanya hijau. Chelsea warna pink. Blue. Biru, Dewa warna orange. Oke, paham? Ini adalah yang ketuanya. Ketuanya tidak mencari kemana-mana, tetap di dalam kelompok masing-masing. Nah, sekarang saya bagikan materinya dan juga LKPD-nya di setiap kelompok. Sekarang yang anggotanya silakan menemui di warna yang raja pegang. Silakan. Blue. Hutan gugur. Berarti ini 2 ya, kelompok 2. Kelompok 2. Lalu selanjutnya Bioma padang gurun. bioma padang rumput gurun ya. Oke, yang ketua tetap mengerjakan yang itu ya. Lalu anggotanya silakan mencari juga sama dengan ketuanya masing-masing, ditulis di belakang kertas. Dulu kalian mengerjakan, sebaiknya kita melihat video dulu biar kalian lebih mengerti atau lebih leluasa lagi untuk berkembangnya. Oke, itu adalah materi hari ini ya. Silakan, tadi kan sudah saya bagikan per kelompoknya, lalu
kalian LKPD-nya dikerjakan lalu ada di media modul tersebut ya. Silakan kalian kerjakan kelompok masing-masing sesuai dengan yang namanya indikator atau yang sesuai materi yang saya berikan per kelompok tadi ya. Paham? Paham. Oke, silakan kerjakan sekarang. Silakan. Ya. Silakan. Nah, kan kelompok lain juga mengerjakan. Tadi Cesia juga menulis ini di buku di belakang kertas ini semuanya. Ya, menulis ini di belakang kertas kalian ya. Tadi. Sudah semua? Sudah. Sudah. Oke, sekarang saya minta yang hutan hujan tropis. Ya, berarti kelompok satu, dua. Oh ya, kelompok dua. Silakan presentasi terlebih dahulu. Berdiri, Bu. Berdiri, boleh berdiri. Oke. Ini adalah rajanya ya, yang mempresentasikan hasil dari diskusi dengan teman-temannya. Oke. Perkenalkan, saya Surya Prima, saya dari kelompok 2. Sini saya mendapatkan hutan Diri, hujan diri, tropis. tegak. Karakteristik hutan hujan tropis yaitu cukup air dan keadaan alamnya memungkinkan terjadinya pertumbuhan yang lama, sehingga komunitas hutan tersebut akan kompleks. Memiliki pohon utama dengan ketinggian 20-40 meter dengan cabang-cabang yang berdaun lebat, sehingga membentuk suatu tundung atau yang disebut dengan kanopi, yang mengakibatkan dasar hutan menjadi gelap. Hutan tropis memiliki kelembapan tinggi dan suhu rata-rata 25. Memiliki banyak pohon rimbun, memiliki vegetasi tanaman yang berlapis, tempat hidup tumbuhan epifit, mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun, dan kemampuan regenerasi yang tinggi. Contoh jenis flora yaitu jenis liana seperti rotan, cendana, dan kayu hitam, dan jenis epifit seperti bunga anggrek. Contoh faunanya yaitu babi hutan, kera, burung, kucing hutan, dan bajing. Terima kasih. Oke, itu presentasi dari kelompok 2. Oke, itu adalah yang namanya klasifikasi atau ciri-ciri bioma hutan hujan tropis. Oke. Dari sini ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Dari kelompok 1. Kelompok 1. Saya Bunga Putri dari kelompok 1 izin bertanya. Di manakah persebaran wilayah hutan hujan tropis di Indonesia? Terima kasih. Oke, persebarannya di mana sih hutan hujan tropis itu di Indonesia? Karena kalau kita lihat bahwa yang namanya hutan hujan tropis itu paling banyak di Indonesia. Izin menjawab dari pertanyaan kelompok 1. Ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, oke, di mana? Ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Itu persebaran hutan hujan tropis di Indonesia. Indonesia. Oke, kelompok 1. Oke, silakan. Saya Bunga Putri mau izin mempresentasikan materi tentang hutan gugur. Hutan gugur adalah bioma yang didominasi oleh tumbuhan berdaun
lebar yang menggugurkan daunnya secara musiman. Hutan gugur ditemukan di 3 wilayah garis lintang tengah dengan iklim sedang, meluas ke daerah yang lebih gersang di sepanjang tepian sungai dan di sekitar badan air. Dan masih banyak lainnya. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan yang ingin mau bertanya. Temanya apa? Hutan gugur. Sudah paham? Oke, kalau sudah kita beri upload. Sudah semua dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 menyimpulkan hasil dari diskusi masing-masing. Raja tetap di kelompoknya masing-masing, lalu anak buah berkembali ke kelompoknya awal dengan membawa hasil yang namanya materi tersebut dari kelompok 1, 2, ataupun 4. Paham? Silakan kembali lagi. Warnanya jangan sampai tertukar. Yo, Raja tetap di dalam kelompoknya. Sudah kembali asal? Sudah. Dengan lengkap mahkotanya sesuai warnanya? Sudah. Nah, oke, kita beri hapus dulu untuk semuanya. Nah, untuk itu, Ibu memberikan instrumen pengetahuan di mana Ibu mau ngasih kalian soal 5 pilihan ganda, dikerjakan individu, lalu nanti kita bahas masing-masing. Silakan yang ingin menjawab angkat tangan nomor 1. Bioma yang memiliki 4 musim, musim panas, musim gurun, musim dingin, dan musim semi merupakan karakteristik bioma. A. Hutan gugur. Hutan gugur jawabannya. Apakah ada yang sama? Benar. Sama. Yang sama angkat tangan di sebelah kanan. Yang tidak sama? Oke, jawabannya adalah hutan gugur. Oke, beri hapus buat apa? Selanjutnya nomor 5. Surya lagi. Wilayah bioma tundra memiliki iklim yang dingin dan beku, sehingga hanya sedikit jenis tumbuhan yang dapat hidup di sana. Ini karena kan daerah tundra berada di kutub. Di wilayah ini, fauna apa yang dapat tumbuh di daerah tundra adalah lumut, Bu. B. Wilayah bioma tundra memiliki iklim yang dingin dan beku, sehingga hanya sedikit jenis tumbuhan yang hidup di daerah sana ya. Dikarenakan daerah tundra berada di daerah kutub. Di bawah ini fauna yang dapat tumbuh di daerah tundra itu adalah
Lumut. Kenapa? Ini salah Bu soalnya. Salah. Kenapa salah? Harusnya flora Bu. Harusnya Flora. flora. Jenis kalau floranya dia berarti floranya apa? Lumut. Lumut. Berarti ini jenisnya floranya ya, bukan faunanya. Dicoret boleh ya. Oke. Kenapa sih harus lumut? Silakan yang bisa menjawab. Yuk. Kenapa sih harus lumut? Kenapa harus lumut berada di daerah tersebut? Silakan yang ingin jawab, angkat tangan. Yuk, silakan jawab. Karena lumut selalu hidup di tempat-tempat. Karena lumut selalu, coba ulangi lagi, berdiri. Jawab. Karena lumut hidup di suhu udara yang tinggi, sedang udaranya. Sedang atau lumut itu memang dia sangat sangat cocok sekali hidup di dalam air, sangat bisa bertahan hidup dia. Ya, lumut itu kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari kita di kolam renang. Nah, di kolam renang di bawahnya kalau tidak sama sekali buat aktivitas berenang, otomatis akan bertumbuh tumbuhan lumut. Lain lagi kalau ketika panas, ya panas dia akan mati. Dia berarti tidak bisa terlepas dengan yang namanya air. Dia hidupnya tergantung dengan yang namanya adanya air. Itu adalah evaluasi pengetahuan soal yang saya berikan. Silakan kalian beri nilai masing-masing. Ingat, satu soal nilainya 20. Silakan. Lalu nanti dikumpulkan kembali oleh saya. Ya. Silakan bawa sini kelompoknya, berdiri lalu dikumpulkan. Sudah semua? Sudah semua? Oke, dihapus dulu. Selanjutnya yang LKPD di kelompoknya diangkat ke atas semua. Sudah LKPD ya. LKPD bukan materi, LKPD. Nah, jangan lupa kerja peserta didik silakan dikumpulkan juga karena ini adalah hasil dari presentasi masing-masing. Sudah semua ya. Dan untuk yang namanya kertas yang terkelompok ini dijadikan satu kelompok. Nah, seperti kelompok 3. Ini tidak dikumpulkan kepada saya. Ini materi kalian disimpan. Nanti ketika ulangan harian pasti muncul. Nah, ini disimpan lalu boleh nanti dibagikan dengan kelompoknya masing-masing. Keempat ini tadi ya, paham? Nanti kalian ini menyimpan yang namanya ini dijadikan satu saja. Sudah? Sudah semua. Nah, ini adalah materi untuk hari ini dan khususnya materinya adalah persebaran flora dan fauna di Indonesia maupun di dunia. Untuk hari ini silakan yang ingin menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Silakan angkat tangan saja.
Silakan siapa angkat tangan? Saya, Bu. Surya, silakan yang ingin menyimpulkan materi kita hari ini juga. Dari materi hari ini saya dapat menyimpulkan yaitu persebaran flora fauna di Indonesia dipengaruhi oleh letak geografisnya. Berdasarkan wilayah dan karakteristik, flora dan fauna dapat dibagi menjadi 3 bagian, yakni Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Ketiga bagian itu dipisahkan oleh garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace Barat dan Tengah, sementara itu garis Weber memisahkan Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Oke, itu adalah kesimpulan kita hari ini. Untuk itu, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, saya mempunyai tabel refleksi. Ya, tabel refleksi ini saya bagikan ke kelompok per individu. Nah, saya jelaskan dulu. Tabel refleksi ini ada sebuah pertanyaan, ada 3. Dapatkah kalian menjelaskan jenis-jenis flora fauna di Indonesia? Jika iya, kalian checklist, lalu tidak, kalian checklist. Jika tidak bisa kalian dalam menjelaskan jenis flora dan fauna ini, kalian nanti bisa mengulang materi selanjutnya hari ini juga. Hari ini ya, materi hari ini diulang kembali oleh kalian di rumah. Lalu yang kedua, dapatkah kalian mengidentifikasi karakteristik flora dan fauna yang ada di Indonesia? Dan yang ketiga, dapatkah kalian menjelaskan persebaran flora dan fauna di Indonesia? Berarti ini jawabannya secara individu kalian ya. Lalu ada sebuah gambar ya, ukurlah diri kalian di posisi yang mana ya, rentangnya 0 sampai 100. Silakan kalian isi individu ya. Jika berarti jawabannya pun berbeda-beda dengan temannya. Silakan. Ada yang sudah? Ya. Oke, silakan dikumpulkan sama individu ya, harusnya ngumpul ya. Oke, silakan. Sudah semua ya? Oke, untuk itu sudah tabel refleksinya, itu adalah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Kita di mana kita belajar hari ini bisa mengetahui persebaran flora dan fauna di Indonesia maupun di dunia di mana saja dan jenisnya apa saja kita bisa mempelajari. Untuk pertemuan selanjutnya itu kita mempelajari yang namanya dinamika kependudukan. Oke. Untuk itu silakan dirapikan bukunya semua, ditutup, disusun, lalu dilihat kanan kiri depan belakang apakah ada sampahnya. Jika ada sampah silakan dipungut lalu dibuang pada tempatnya. Duduk yang rapi semuanya. Oke. Sebelum Ibu menutup pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas kita. Oke, silakan. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, itu adalah pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Semoga kita bisa bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya geografi ya, terutama di kelas 11 IPS 5. Ibu ingin minta tepuk tangannya untuk kita semua hari ini ya. Oke,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.